Nah ini ada bunga apa nih, gua nggak tahu nih jenis ini. Ini lucu nih kalau dicabut. Lucu ya. Ini yang masih kuncup nih. Coba tuh. Halo teman-teman, ketemu gue lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Gue masih ada di Clunes, di tempat nginep di farm gitu ya. Jadi gue sekarang lagi ada di farmnya dan saat ini di segmen berkebun gue mau nge-share ke lu tanaman-tanaman apa aja yang ditanam sama si pemilik rumah gitu. Salah satunya adalah di belakang gue ini. Ini adalah bunga sebenarnya. Disebutnya adalah apa sebutnya bottle brush. Bottle brush flower. Jadi bottle brush itu kalau di Indonesia kan adalah sikat botol. Karena bentuknya emang kayak buat bersihin botol gitu loh. Coba lihat ya. Nah, tuh. Wih ada lebahnya tuh. Mantap. Keren. Nah gue nggak tahu nih ini tanaman apa gitu ya. Bunga apa gitu gue lupa namanya. Tapi satu hal yang pasti nih ya. Bunga ini akarnya itu bisa menjalar sampai ke bawah-bawah gitu. Sampai ke dalam bawah-bawah rumah gitu. Sampai melebar lah, meluas gitu ke sana-sana gitu akarnya gitu. Nanti dia tiba-tiba numbuh lagi nanti di sana gitu. Jadi buat mereka yang halamannya sempit, kalau nanam bunga ini itu rada kerepotan sebenarnya ngurusnya. Dia harus siap-siap aja, nanti dia bisa ngancurin fondasi rumah sebenarnya kalau cukup lama gitu ditanam gitu ya. Katanya sih begitu menurut share teman yang punya bunga ini. Wih lucu nih, ini pertama kali juga nih gue ngeliat alat ini. Gue nggak tahu nih alat apa, kayaknya ketinggalan si pemilik. Kayaknya alat penyemayan nih. Ini kayaknya bisa semprotin sesuatu nih dari sini. Dan kayak apa sih ini? Gue nggak tahu ini buat apa. Tapi ini bisa muter tuh. Jadi tebakan gue sih ini buat nyemprotin tanaman. Tapi mungkin buat ini ya, anti hama kali. Nah, terus ini juga menarik nih teman-teman. Ini kayaknya pohon ceri kayaknya. Kalau nggak ceri ini plum. Karena gue lihat tuh ada buahnya. Coba bentar ya. Nah ini nih ya. Coba nih yang deket aja dulu. Tuh kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan aduh. Nah tuh dia tuh. Nah, buah apa tuh? Ini masih hijau sih ini. Tuh. Ya. Gue nggak mau petik dan gue nggak mau cobain. Takutnya malah mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Tahu gue mati beracun. Kalau bentukannya sih mirip banget nih sama ini plum. Plum yang kurang ini, kurang dipupukin, jadinya kecil banget. Kecilnya mirip sama cherry ya, bisa dilihat tuh sama jempol gue, kurang lebih mirip-mirip ya gedenya. Tapi ini tebakan gue sih plum. Wah, dia juga punya tanaman sukulen nih. Tahu sukulen ya teman-teman ya? Tanaman yang numbuhnya gampang banget nih. Ini, aduh, gue lupa lagi nih namanya. Gue punya di rumah yang warnanya ungu, tapi dia punya warnanya hijau semua nih. Nanti lu cuma patahin aja nih batangnya terus ditancap numbuh. Jadi mirip-mirip sama bunga geranium. Mirip, tapi ini jenis, maka itu dinamain jenis sukulen ya. Sukulen itu numbuhnya gampang, cuma patah tancap itu numbuh. Tanpa gue sadari teman-teman, ternyata ini kayaknya pohon kacang. Jadi kayak petai Cina gitu loh. Nih ya. Tuh. Kacang apa sih nih? Waduh. Komen teman-teman, ini kacang apa? Kayak kacang tapi kok isinya nggak ada di dalamnya tuh, gepeng dia teman-teman. Tuh. Dia gepeng. Nggak kayak ada isinya, tapi mirip kacang kapri tapi enggak juga. Petai Cina juga bukan. Jadi apa ya? Nah ini lucu lagi nih, ada bunga tapi daunnya kagak ada. Kok bisa numbuh ya? Padahal setahu gue kan daun itu kan tempat alat buat berhipotesis. Kalau nggak ada daunnya kan dapat dari mana suplai ininya? Asupan makanan buat tanamannya. Canggih teman-teman tuh ya, di Australia sering banget nemuin kayak beginian rumah-rumah yang tinggal di farm gitu ya,
teknologinya itu harus benar-benar hemat air. Ini sebenarnya mereka punya ini, tuh lihat tuh, ada tangki, mana sih tuh tangki. Mereka tuh nampung air hujan teman-teman, dan ini pasti buat listrik nih. Jadi kayaknya kan tahu ya, magnet kalau diputar terus pakai kabel atau apalah gitu, gue susah ngejelasinnya. Itu bisa nyimpen energi listrik, mungkin ada baterainya di sini. Dia punya kebun bunga nih khusus hanya untuk bunga tuh, di pagerin, pagar kawat tuh sama dia. Gue bisa lihat di situ ada bunga mawar merah sama mawar putih. Oh, sama mawar kuning tuh. Nah, teman-teman bisa lihat nih pemandangan kayak begini nih. Ini adalah tumbukan-tumbukan jerami. Ini adalah pemandangan normal kalau kehidupan di peternakan ya, perkebunan. Lebih tepatnya peternakan sih ya. Jadi jerami-jerami ini biasanya bisa digunakan multifungsi. Bisa buat nahan angin atau buat makanan binatang, makanan domba atau sapi. Dan di sini adalah pemandangan kebunnya dia. Wah, kita bisa lihat di situ ada tomat. Masih sedikit kayaknya, sama dia nggak ditanam terlalu banyak. Di situ ada pintu masuknya, kayaknya gue bakal masuk ke dalam. Isinya apa aja? Nah, ini adalah pohon brokoli setahu gue ya. Tuh bisa dilihat di dalamnya. Tuh. Enggak, ini bukan brokoli. Apa ini ya? Cauliflower, apa sih itu? Kembang kol. Oh, brokoli. Ini kembang kol teman-teman. Tuh bisa dilihat tuh daunnya mirip-mirip tuh. Kembang kol. Wow. Wih, saking lembabnya. Dari 2 hari terakhir memang hujan terus. Tuh ada jamur. Ini jamur apa sih? Ini kayaknya jamur bisa dimakan sebenarnya. Cuma di Australia ada baiknya kalian tidak sembarang makan kalau tidak dinyatakan layak oleh pemerintah, karena ada banyak sekali tanaman atau tanaman-tanaman yang mirip tapi sebenarnya berbeda atau beracun. Wow, bawang teman-teman. Gile, udah siap panen tuh. Wow, bawangnya. Keren. Ini gua nggak tahu nih pohon apaan. Saya masih harus banyak belajar karena banyak hal-hal yang masih belum saya ketahui. Setahu gue belum ada di Indonesia. Kalau lihat dari bunganya aja itu mirip banget sama labu kuning gue dulu tuh. Kalau teman-teman ngikutin video gue ya, gue pernah ngomongin soal labu kuning gue yang udah mulai berbunga. Nah, bunganya mirip banget sama labu kuning, tapi dalemannya, buahnya itu berbeda tuh. Buahnya mirip apa ya? Kayak lemon tapi kayak hancur gitu, maksudnya gepeng gitu lemonnya, lemon kuning. Namanya ini di sini dipanggilnya squash. Biasanya dimakan jadiin acar di sini. Semacam radish gitu ya. Radish itu apa lagi? Gue juga bingung ngejelasinnya. Kalau nonton Peter Rabbit gitu ya, ini barang curiannya Peter Rabbit ini. Mereka demen makan beginian. Squash biasanya dimakan mentah-mentah teman-teman. Dijadiin acar bareng ketimun sama radish. Coba aja ketik di Google squash. Weh, dia juga punya kale teman-teman. Ya kale nggak usah kelamaan kita ngebahasnya karena gue juga punya. Udah sering gue bahas di video gue ya. Nah ini kayak jagung ini. Iya nih, pohonnya kayak jagung. Ngeliat dari daunnya juga mirip jagung. Nah ini dia bener nih, yang gede nih udah nih. Wah, dia udah keluar benih. Wah, benihnya udah keluar nih. Kok mirip padi ya? Gandum kali ya?
Wah, oats, ini yang namanya oats mungkin. Kacang kapri, mirip banget sama kacang kapri gua. Kacang kapri, inget ya teman-teman ya. Cek lagi dari video gua ada kacang kapri. Ini juga kacang kapri sama, wih, cherry tomato. Di sini ada yang namanya cherry tomato teman-teman, tomat cherry gitu karena tomatnya tuh kecil banget tuh, lihat tuh. Ini udah kurang lebih nggak nyampe dua jari gua tuh. Jadi 1,5 jari gua lah gedenya. Cherry tomato. Lalu di sini, oh ini apa ya? Ini apa ya? Terong ya? Hah? Masih mentah nih. Cabe, terong, atau iya nih eggplant kayaknya nih. Terong kayaknya. Tomat, masa tomat sih? Enggak ah. Enggak kayak tomat. Nah, kalau yang ini beneran tomat. Tuh. Nah, lihat ya, tomatnya bukan cherry tomato lagi. Ini gede nih. Bentar ya, gua ambil posisi angle dulu. Tuh, gede. Gede dia, teman-teman. Ini mana sih? Nah, tuh gede tuh. Ini daunnya mirip nih sama yang tadi gue bilang terong tomat nih sebelahan nih. Tuh, mirip. Jangan-jangan ini juga sebenarnya tomat tapi bentuknya kayak terong. Daunnya mirip soalnya. Nah, teman-teman nih bisa lihat nih ya. Jerami-jerami bekas ini ternyata sama dia dicampurin sama binatang nih. Yang coklat-coklat ini yang bentuknya nggak kayak jerami itu ternyata teman-teman. Karena gue bisa lihat di situ banyak sekali lalat, dan setelah dicampur sama ternyata bisa jadi media tanam. Bentar ya, gue bakalan bahas dua tanaman ini nanti karena gue mau nunjukin tuh. Gue mau nunjukin bahwa jeraminya itu bisa jadi media tanam. Ngeri. Gila, di sini gue demen banget nih kalau lu bisa hidup dari alam, habis itu bisa berputar terus. Jadi multifunction, nggak ada yang kebuang, semua bisa dimanfaatkan. Ini tanaman apa sih nih? Strawberry. Ini pohon strawberry teman-teman. Gue inget banget nih daunnya soalnya gue punya. Wah, udah berbunga, keren. Strawberry. Nah tuh dia tuh keluar tuh udah hijau stroberinya, kelihatan teman-teman? Nah ini gue tunjukin yang udah merah tapi masih kecil. Nah itu dia tuh. Widih. Kayaknya kurang subur nih, kurang gede stroberinya. Sama di rumah gua masih gedean punya gua. Ini kecil banget, gila. Sama kuku gua masih gedean kuku gua. Anjrit, ini apaan nih? Apalagi nih? Gue lihat di dalamnya ada kotak tisu, roll tisu. Gile, nggak ada yang kebuang teman-teman. Mereka memanfaatkan sampah. Ini buat apa? Oh, penyemaian benih. Oh, wow, keren. Mari kita zoom. Di dalamnya ada apa? Iya nih, sama dia dijadiin tempat buat pembenihan dari roll tisu bekas. Nah, dia sepertinya kalau tebakan gua dia beli nih pohon nih karena ada gambarnya di sini. Ini adalah pohon terong. Tuh, terong ungu. Teman-teman bisa lihat di sini daunnya seperti ini, pohon terong teman-teman. Dan ini kayaknya udah copot nih, apa nih bunganya? Iya, nggak jadi berbuah. Oke, balik ke dua tanaman yang tadi yang gua sempat kepotong. Ini sepertinya tebakan gua adalah brokoli. Oh bukan, itu apa sih ini sayur yang, aduh gue lupa lagi namanya. Apa ya? Sejenis kale juga, tapi ini sayur teman-teman. Sayurnya, daunnya yang diambil. Gue bisa lihat nih dari warna batangnya. Yang ini yang warna merah.
Aduh, maafkan saya. Lupa namanya teman-teman, ini sayur apa? Ya pohon ini nih. Pohon apa tadi? Markisa. Wah, markisanya sama lagi, markisa ungu yang punya tetangga gua tuh. Wih, daunnya mirip. Oke teman-teman, gua rasa cukup sekian dulu sharing dari kebun, bukan tetangga, bukan punya gua juga, tapi ini kebun seseorang yang gua inepin rumahnya. Dan ini ada di Clunes, bacanya Clunes, C-L-U-N-E-S, Clunes. Jadi 30 menit atau 32 kilo dari Ballarat. Sampai ketemu di segmen berkebun berikutnya. Bye bye.